Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semuanya. Saya mau tanya, siapa yang hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangannya? Yeay. Haleluya Tuhan. Hey, sama-sama kita mau bersuka di hari Minggu ini. Amin. I can do anything. I can do all things. I can do all things. Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Semua boleh tepuk tangan dan kepala kita, amin. Hari ini kita mau praise Tuhan. Woo! Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that You can do anything. Come on semuanya. To you I can do anything. I can do all things. Cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. nothing is impossible. Woo! Hari ini kita mau sama-sama bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. I'm not gonna live by what I see. Oh, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on semuanya. Through you I can do anything. I can do all things. Cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Woo! Kita percaya Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Woo! Oh, say I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. One more time, say in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I
difficulty. Yes, 'cause it's you give me strength, You Lord. give me Nothing is strength. impossible. Nothing is impossible. Planets are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. I believe. Once again, I believe in you. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes. Saya percaya semua saudara yang di rumah diberkati Tuhan. Amin. So, saudara yang di rumah, saya mau ajak teman-teman semua. Ini waktunya kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan lebih lagi. Yes, Tuhan. Saya mau ajak saudara di rumah, sama-sama kita benar-benar cari mukanya Tuhan dulu. Sama-sama kita siapin hati kita. Kita bebasin setiap kita untuk menyembah Tuhan. Sebab kita tahu Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang mulia. Oh. Semua boleh menaikkan pujiannya, sembah Dia. Hey. Terima kasih Tuhan. Panggil Dia Bapa. Ayo kita nyanyikan satu lagu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta. Lebih dari harta. Kaulah Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Panggil Dia, Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Sama-sama percaya Dia Bapa yang setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita renungin lagu ini. Yes, Lord. Kita imanin. Sama-sama kita ulangin lagu ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Kami mau tenang Tuhan. Tenanglah jiwaku, Aman bersama. lebih dari harta. Lebih dari harta. Kaulah Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sama-sama naikkan pujian buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Yes Lord. bahkan dalam cobaan yang berat Kau tetap Allah yang setia. Tuhan. Bahkan dalam cobaan yang berat Kau tetap Allah yang mulia Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan dengan iman, Kau tunjukkan kasih. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Kau tunjukkan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tuluskan setia. Kau setia, Kau mulia, setia, Kau mulia, setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau Tuhan yang benar-benar setia Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan di 2020 kami bisa melewatinya Tuhan dengan iman kami Tuhan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan tahun 2020 bisa kami lewatin Tuhan dengan keadaan yang baik-baik Tuhan. Dengan keadaan kami gak kehilangan iman. Dengan keadaan kami masih sayang sama Tuhan. Thank you buat kasih setianya Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kalau Tuhan masih mau tuntun kami Tuhan sampai 2021 Tuhan. Mungkin 2020 kami banyak kegagalan Tuhan. Mungkin 2020 kami banyak yang gak tercapai Tuhan. Tapi kami cuma yakin dan percaya Tuhan. Kami akan belajar setia sama Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Ya semuanya kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita
Kita serahin semua 2021 ke dalam tangan-Nya Tuhan. Kita serahin semua kekhawatiran kita Tuhan ke hadapan Tuhan. Karena kita adalah anak kesayangan-Nya Tuhan. Ingat teman-teman, identitas kita adalah anak raja. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah lebih lagi. Kita sama-sama sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Thank you Lord. Dalam kesesakan kami Tuhan, dalam kekhawatiran kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Nya Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Nya Tuhan, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu, semua kekuranganku Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, karena pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Pada pengorbanan-Mu Tuhan, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In Your grace
I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. Membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musik hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami adalah anak-Mu Tuhan. Kami mau belajar serahin semua kehidupan kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Kau membuat kami serupa dengan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang boleh berada bersama-sama dengan saudara sekalian lagi. Meskipun kita lewat online kali ini, saudaraku. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Gembala Saudara Pastor David Teja Sasmita yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan di hari Minggu ini. Saudara kasih Tuhan, salam sejahtera buat setiap daripada saudara di tempat ini. Salam dari kami, dari GBI Toronto di Kanada. Nah saudara, juga belum terlambat rasanya kalau saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua, buat saudara semua. Selamat memasuki tahun integritas. Nah, berbicara mengenai memasuki tahun integritas, tahun ini kita akan banyak belajar mengenai integritas, kita akan banyak dibentuk, kita akan banyak berdiskusi tentang itu. Dan kita juga mau menjadi orang-orang yang Tuhan bentuk di akhir zaman ini menjadi seorang yang penuh integritas, saudara yang kasih Tuhan. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar juga tentang apa itu integritas dan bagaimana kita nggak kesandung, kita nggak melanggar, kita nggak nabrak yang menjadi aturan integritas itu, saudara yang kasih Tuhan. Yuk bersama-sama buka dengan saya di dalam Yosua 1 ayat 8. Saudaraku, saya yakin dan percaya firman ini saudara sudah sering dengar, tetapi kita akan pelajari dan lihat dari sisi yang Tuhan mau kita pelajari siang hari ini, pagi hari ini. Yosua 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, garis bawahi kata memperkatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, garis bawahi kata renungkan, supaya engkau bertindak hati-hati, garis bawahi kata bertindak, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah saudara, ada 3 hal dalam kita mau menjadi seorang yang penuh integritas, yaitu kita harus memperhatikan perkataan kita, apa yang kita renungkan atau apa yang kita pikirkan, dan tindakan atau perbuatan kita. Seorang yang berintegritas, saudara kasih Tuhan, harus memperhatikan 3 hal ini. Dan di dalam 3 hal ini, di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan, itu nggak boleh berbeda-beda, saudaraku. Arti daripada integritas itu adalah pikiran kita sama apa dengan yang kita katakan. Pikiran dan perkataan kita harus sama dengan apa yang menjadi tindakan atau perbuatan kita. Nah, kita harus jujur nih. Seringkali kita udah lama jadi orang Kristen, kita udah lama jadi orang percaya, kita datang ke gereja, kita melayani bahkan. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau kita jujur, seringkali kita harus mengakui bahwa apa yang ada di dalam perkataan kita kadang-kadang lain dengan yang kita pikirkan. Betul? Kenapa? Nggak enak dilihat sama orang, ya. Kalau kita berkata yang seperti ini, rasanya ntar terlalu menyakitkan hati. Atau kita mau jaim, mau jaga image. Sehingga perkataan kita berbeda dengan pikiran kita. Perbuatan kita kadang-kadang kita ngomongnya ini, kita lakukannya sesuatu yang lain. Orang sering bilang itu menjadi hipokrit. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, seringkali kita jatuh di dalam hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi apa yang kita perkatakan harus sama dengan apa yang kita pikirkan dan harus sama dengan tindakan kita, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi hukumnya Tuhan, yang menjadi kemauannya Tuhan. Kita harus bertindak, berkata, memikirkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah mau, Tuhan, aku mau masuk ke dalam tahun integritas ini, punya pikiran, perkataan, dan tindakan yang sama dengan yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan perintahkan. Biasanya, saudara kasih Tuhan, kita menjadi seseorang yang juga mempraktekkan being integrity, menjadi seorang yang integritas di peraturan-peraturan lainnya. Misalnya, di peraturan yang pemerintah buat, di peraturan jalan raya, di peraturan perusahaan, di peraturan sekolah, di peraturan yang dibuat oleh keluarga. Saudara, karena kita membiarkan kehidupan kita, integriti yang dibentuk, perkataan, pikiran, perbuatan kita dibentuk oleh firman Tuhan. Dan ini menjadi satu yang kesatuan, tidak berbeda-beda, tidak berlainan. Sama, apa yang kita pikirkan, perkatakan, dan buat itu semua sesuatu yang sama. Biasanya karena otoritas firman Tuhan itu mengalir dalam hidup kita,
kita menjadi orang yang punya integritas di peraturan-peraturan lain seperti yang tadi saya bilang. Kenapa? Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Karena seringkali kita itu jatuhnya, kesandungnya di hal-hal bukan hal-hal besar, tetapi kesandung di hal-hal yang kecil. Nah, saudara, saya mau kasih satu ilustrasi. Seorang yang dimasukkan ke dalam satu ruangan yang gelap, saudara kasih Tuhan. Nah, di dalam ruangan itu, ruangan yang gelap itu, katakanlah ada box yang besar, ada benda-benda besar, ada box, ada kardus yang besar, ada kotak yang besar, ada meja yang besar, saudaraku, ada lemari yang besar, tapi gelap, saudaraku. Nah, seorang ini dimasukkan, disuruh jalan dari ujung pintu yang satu kepada ujung pintu yang lain. Semuanya gelap. Disuruh jalan, saudaraku. Bisa nggak orang ini jalan? Bisa. Pelan-pelan dia jalan, pakai tangannya, saudaraku, dia mencoba untuk melihat apa yang ada di depannya. Paling kalaupun nabrak, dia cuma bisa pegangan box yang besar, cari jalan, kena meja, cari jalan lagi, saudaraku, kena kotak, sampai kepada ujungnya, saudara kasih Tuhan. Pelan-pelan nabrak dikit-dikit, hati-hati, tapi dia nggak kesandung, dia nggak jatuh di ruangan itu. Tapi coba, kalau di ruangan itu, saudara kasih Tuhan, ditaruh benda-benda yang kecil juga. Selain yang besar, ada yang kecil juga. Ada mainan mobil-mobilan anaknya lah ditaruh. Ada kelereng, saudara tahu kelereng? Gundu, saudaraku. Ditaruh, disebarin. Kemudian ada paku payung, saudaraku, disebarin juga. Saya yakin dan percaya, nih orang suruh jalan dari satu tempat kepada tempat yang lain, saudara kasih Tuhan, pasti akan banyak kesandungnya. Apalagi kalau ada tali yang ngikat dari satu tempat ke tempat lain, ditaruh di bawah gitu. Kesandung, saudaraku. Kenapa? Biasanya orang, termasuk saya, termasuk saudara, kita seringkali kesandung, terjebak di hal-hal yang kecil. Di peraturan-peraturan yang kecil kita terjebak. Padahal Tuhan mau, saudara kasih Tuhan, kita menjadi orang yang selalu sama di dalam perkataan, di dalam pikiran, dan di dalam perbuatan kita. Bagaimana kita supaya tidak tersandung? Nah, firman Tuhan mengajar kepada kita. Saya minta saudara dan saya, kita semua, yuk kita perhatikan baik-baik. Apa yang menjadi gejala, yang menjadi tanda-tanda, menjadi indikasi ya, supaya kita tidak tersandung di hal-hal kecil yang akhirnya membuat kita melanggar integritas itu, yang membuat kita akhirnya pikiran, perbuatan, dan perkataan dan tindakan kita itu menjadi berbeda, menjadi melanggar akan integritas itu sendiri. Nah, saudaraku, firman Tuhan mengajar kepada saudara dan saya. Yuk kita baca sama-sama di dalam 2 Samuel 11 ayat ke-12. Sama satu cerita yang saudara sudah sering dengar pada waktu Raja Daud, saudara kasih Tuhan, jatuh ke dalam dosa dengan Bathsheba. Kemudian saudara kasih Tuhan, seorang nabi bernama Nabi Nathan menegur Daud, saudaraku, yang menegur Daud. Kemudian Nabi Nathan berkata ini kepada Daud, dan perkataan ini yang hari ini saya mau jadikan poin pertama, bagaimana kita, saudara dan saya, mulai bisa berhati-hati menjaga supaya kita menjadi seorang yang integritas. Firman Tuhan berkata seperti ini. 2 Samuel 11 ayat 12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Garis bawahi kata tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Saudaraku, kata yang harus kita perhatikan adalah tersembunyi. Melakukan sesuatu dengan tersembunyi. Bahasa gampangnya, melakukan sesuatu dengan nyumpet-nyumpet, saudara. Melakukan sesuatu dengan diam-diam. Melakukan sesuatu dengan ditutup-tutupin. Nah, kalau saudara dan saya, kita mulai dalam perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita, itu mulai kita rasakan di dalam hati kita. Ada yang kita sembunyikan, sumpet-sumpet, tutup-tutupin, diam-diam, saudara kasih. Karena gak enak dilihat orang lain, karena jaga image, karena gak mau dipikir kita bersalah, karena kita gak mau orang lain lihat kita melakukan ini, dan lain sebagainya. Itu adalah satu indikasi, adalah satu tanda-tanda di mana kita mulai masuk ke dalam daerah berhati-hati, bisa-bisa kita melanggar integritas itu sendiri. Saya ulangi, saudaraku. Pada waktu saudara dan saya mulai merasakan kita melakukan perbuatan yang tersembunyi,
yang diam-diam, yang tutup-tutupin, kita mulai berhati-hati. Dalam kejadiannya seperti apa, Pastor? Begini, tersembunyi dari suami dari istri atau istri dari suami, mulai menyembunyikan sesuatu. Nah, ya, HP-nya nggak boleh dibaca. Nah, saudara kasih Tuhan, chatnya nggak boleh dibaca, ya. Baru istrinya pinjam HP suaminya aja, suaminya udah apa kamu jangan ini. Nah, saudaraku, mulai ada yang disembunyikan, saudara kasih Tuhan. Ya, mulai ada yang disembunyikan, ya. Keuangan di keluarga mungkin, saudaraku, ya. Suaminya nggak pernah mau kasih tahu pendapatannya dia, atau bisnisnya dia, atau accountnya dia, saudara kasih. Atau sama juga istri nggak mau bilangin tentang keuangannya, tentang dipakainya buat apa aja, sesuatu yang disembunyikan. Memang seringkali alasan itu benar. Oh, karena istrinya mau kasih ke orang tuanya, tapi karena suaminya rada pelit, udahlah diem aja deh, ya kan? Kan ini buat kebaikan juga, saudaraku. Segala sesuatu yang disembunyikan itu adalah ciri-ciri mulai kita melanggar integritas, saudara kasih Tuhan. Disembunyikan dari siapa lagi? Dari guru. Nah, murid melakukan sesuatu yang nggak mau ketahuan gurunya. Biasanya, saudara kasih Tuhan, orang nyontek kan nggak integritas kan, nggak pengen gurunya tahu kan, ya. Saya nggak tahu guru zaman sekarang, mungkin ada yang tutup sebelah mata, anak nyontek didiemin aja karena ya udahlah dia nggak pusing. Saya bukan lagi berbicara itu, saya lagi berbicara tentang bagaimana kita melakukan tindakan yang kelihatan tersembunyi. Yang tadi, hal-hal kecil tadi yang kita nggak sadar. Kita nggak membunuh kok, kita nggak merampok bank kok, kita cuma nyontek. Nah, tetapi itu kita sembunyi-sembunyi dari guru, dari kepala sekolah. Atau para pedagang, kita mulai tersembunyi, mulai nyumpet-nyumpet, mulai diam-diam dari kantor pajak. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada waktu kita mulai bikin 2 pembukuan, udahlah, orang lain nggak perlu tahu, ini internal bookkeeping, ini pembukuan internal, ya. Kita kasih pembukuan yang eksternal aja, yang orang boleh lihat, yang ini nggak usah dilihat. Kita mulai sembunyikan. Itu adalah satu tanda-tanda kita mulai melanggar, menabrak daripada integritas itu sendiri. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita juga dari orang tua, ya. Di depan orang tua kelihatannya kita baik-baik dan lain sebagainya. Coba kita ada di luar rumah. Saya ada di Kanada, saudara dikasih Tuhan. Banyak yang ada di sini itu adalah students yang datang dari Indonesia, saudaraku. Ya, pada waktu di Indonesia dia waktu orang tuanya ketemu dengan kita, saudaraku, cerita anaknya baik kok, gini dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi waktu di sini udah seperti orang lepas kandang, saudaraku. Wah, lakukan hal-hal yang kalau cerita ke orang tuanya nggak mungkin itu diceritain, saudaraku. Ditutup-tutupin, disembunyikan. Nah, itu adalah hal bagaimana seorang mulai melanggar integritas itu sendiri. Mulai takut, nggak kepengen ketahuan, saudaraku. Atau kita mulai bekerja di satu perusahaan, kita tutup-tutupin dari bos, saudara kasih Tuhan. Jam kantor adalah jam 9 sampai jam 5 sore, saudara kasih Tuhan. Jam 4 bos udah pulang, udah gak ada orang di situ, tinggal kita sendiri. Kebetulan bos percaya sama kita, saudaraku. Jam 4:30 kita pikir gak ada orang. Waktu kantor memang sampai jam 5, saudaraku. Karena kita pikir udah gak ada kerjaan, udah gak ada yang mesti dibereskan lagi, semua udah selesai, udahlah saya pulang aja jam 4:30. Pada peraturan kantor harus sampai jam 5. Nah, pertanyaannya, waktu kita pulang begitu aja, kita sedang melanggar integritas itu sendiri, saudaraku. Karena apa? Di dalam pikiran kita tahu, ya, bahwa harusnya pulang jam 5 sore. Tetapi apa yang kita lakukan berbeda dengan apa yang menjadi pikiran kita, bahwa harusnya pulangnya jam 5. Kita pulang jam 4:30 karena kita pikir semua sudah beres. Self-righteousness. Kita pikir kita benar. Padahal itu sedang melanggar integritas. Jadi, Pak Sufendi, boleh nggak kita pulang pagian? Jawabannya, waktu kita pengen pulang pagian, yang harus kita lakukan adalah kita tanya sama bos kita. Kita bilang dulu sebelum dia pulang tadi, boleh nggak bos, saya pulang jam 4:30. Atau kita telepon bos kita, bos, jam 4:30 nih, saya udah selesai semuanya. Boleh nggak saya pulang? Nah, saudaraku, yuk kita mulai belajar. Mulai belajar kita punya satu integritas, saudara dikasih Tuhan. Atau kita sembunyi-sembunyi atau nyumpet-nyumpet dari mana? Dari polisi misalnya. Nah, sering nih di Jakarta saya lihat tanda dilarang parkir, saudara dikasih Tuhan, ya. Tapi parkir di situ, alasannya sebentar kok, cuman stop sebentar, saudaraku. Dan kendaraan lain juga pada parkir di situ sebentar, nggak apa-apa, semua juga di situ, saudaraku. Tanda verboden, saudaraku.
rambu-rambu lalu lintas, saudara kasih Tuhan ya. Harusnya kecepatan jalan di jalan ini katakanlah 100 km maksimal, tetapi sudah dilakukan lebih dari 100 km per jam. Itu tanda-tanda kita mulai melanggar integritas, saudara kasih Tuhan. Saudara, hal-hal kecil seperti ini baru bisa kita taat dan kuat taat waktu. Dengar baik-baik. Pada waktu kita pikiran, perkataan, perbuatan kita mulai bentuk di dalam firman Tuhan. Nah, saudaraku, waktu kita serius dengan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan seperti di Joshua. Kita mulai perkatakan firman Tuhan. Kita mulai sedikit demi sedikit kita perbaiki tindakan kita di dalam firman Tuhan. Saya yakin dan percaya otoritas yang ada di dalam firman Tuhan yang menyatu di dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, kalau engkau hidup di dalam firman-Ku dan firman-Ku ada di dalam kamu, kita akan berbuah. Nah, buah apa, saudaraku? Buahnya yaitu kita akan lebih mudah, kita akan terbiasa, kita akan bisa juga menjadi seorang yang berintegritas di dalam peraturan yang dilakukan oleh lingkungan kita, oleh pemerintah, saudaraku ya, oleh keluarga, oleh polisi, oleh jalan raya, oleh sekolah, oleh peraturan perusahaan. Kenapa? Karena di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita akan firman Tuhan, kita memprioritaskan, kita mengasah, kita membiasakan diri untuk bisa selalu sesuai dengan firman Tuhan. Buahnya firman itu akan membuat kita sanggup punya integritas. Saudara ingat, dengar baik. Seperti yang tadi saya bilang, kita kesandung di hal-hal yang kecil. Yuk kita mulai masuk ke dalam tahun integritas ini, saudara yang dikasih Tuhan. Dengan mulai belajar untuk kita mau dibentuk. Apakah saya sudah sempurna? Apakah kita sudah sempurna? No. Saya belum sempurna, kita semua belum sempurna. Oleh karena itu, kita izinkan di tahun ini. Biar deh kita bosen-bosen. Gembala saudara mengajar saudara nanti di dalam cool, di dalam Bible study, di dalam menara doa, di dalam pertemuan ibadah minggu, di dalam pertemuan pengerja, omong terus tentang integritas diajar dari berbagai sudut, dari berbagai pandangan, saudaraku. Dan kita mau melakukannya supaya mengakhiri tahun ini, saudara kasih Tuhan, kita semakin dibentuk menjadi seorang yang penuh integritas. Karena kita ada di akhir daripada akhir zaman ini, saudaraku. Nanti di akhir daripada firman Tuhan ini, saya akan sampaikan kenapa tahun ini disebut tahun integritas dan apa tuntunan Tuhan di dalam firman Tuhannya yang saudara saudara akan sering lihat, saudara, di tahun ini. Nah, oleh karena itu kita mulai belajar di dalam hal-hal yang kecil. Nah, pertanyaannya kalau tadi kita udah tahu, indikasinya, tanda-tandanya itu adalah seperti tadi, sembunyi-sembunyi, diam-diam, nyumpet-nyumpet, itu merupakan tanda-tanda kita melanggar integritas. Sekarang pertanyaannya, apa sih biasanya yang membuat kita itu melanggar integritas? Ya, kita buka 2 Tawarikh 28 ayat 22. 2 Tawarikh 28 ayatnya yang ke-22 ya. Dengan baik-baik saudara kasih Tuhan ya. Pada waktu itu seorang raja bernama Ahaz, saudaraku, seorang raja Israel. Dia harus melakukan peperangan kepada bangsa musuhnya. Tetapi saudaraku, bangsa musuhnya itu adalah bangsa yang menyembah berhala. Raja Ahaz punya pikiran kayak begini. Daripada saya kalah melulu nih ya, saya kepada Allah musuhnya, berhala-berhala yang disembah oleh musuhnya, udahlah saya kasih korban persembahan juga deh, saya taruh korban persembahan deh. Padahal itu jahat, itu berhala di mata Tuhan. Kenapa Raja Ahaz melakukan ini? Jawabannya ada di sini. 2 Tawarikh 28 ayat 22. Dengar baik-baik. Dalam keadaan terdesak, garis bawahi kata terdesak. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Saudara, saya mau kita perhatikan kata terdesak. Nah, seringkali dan mungkin kita melanggar integritas karena keadaan yang terdesak. Nah, pertanyaannya, terdesak itu apa? Apakah karena situasi atau keadaan jadi kita terdesak? Nah, terdesak itu bisa karena terdesak waktu. Wah,
Karena udah gak ada waktu lagi, gak ada waktu belajar lagi, udah deh PR nyontek deh. Nah saudaraku, ya PR kan harusnya bikin sendiri kan ya. Kecuali gurunya bilang, oke, ini boleh study group, boleh grup bikinnya ya. Atau karena udah gak ada waktu lagi, ulangan nyontek deh, gak ada waktu belajar, udah nyontek aja, bikin contekan. Terdesak waktu, itu pun terdesak saudaraku. Ya, terdesak apa lagi? Tadi saya bilang, terdesak nafsu. Karena orang nggak punya ini, nggak punya itu, padahal pengen beli ini, pengen beli itu, ada nafsu belanja, akhirnya apa? Ngutang nggak bayar lah, mencuri, ya, mencuri uang, ya. Orang di warung bahkan karena terdesak, buka laci ambil duit. Terdesak apa? Terdesak nafsu, terdesak karena kekurangan uang, ya, karena kemauan belanja, terdesak nafsu. Saudara saya kasih Tuhan, nafsu pornografi itu karena terdesak. Saudaraku ya, kayak kepengen ngebayang-bayangin, akhirnya udahlah terdesak kepinginan, kebutuhan, akhirnya melawan integritas. Gak ada papa, gak ada mama, gak ada guru, saudaraku ya. Bahkan di handphone saudara kita bisa lihat, begitu lihat hal-hal yang mungkin pornografi. Begitu ada orang karena sembunyi-sembunyi, tutup langsung, nah, ya kan, tutup, kalau nggak dimatiin, saudaraku. Karena terdesak. Terdesak apa lagi, saudaraku? Kesempatan. Seringkali orang melanggar integritas karena dia pikir, aduh, kesempatannya cuma sekali ini nih, nggak ada kesempatan lain lagi. Jadi seringkali kalau di kantor mungkin saudara sikut-sikutan menghalalkan segala cara. Kenapa? Untuk mendapatkan kesempatan itu, saudaraku. Dengar baik-baik loh. Kita kesandung di hal-hal yang kecil, ya. Akhirnya kita menghalalkan segala cara, saudara kasih Tuhan. Karena terdesak kita main curang, kita korupsi, kita melakukan hal menghindari pajak, saudaraku. Wow, sering, saudaraku, menghindari pajak tadi seperti saya bilang. Kita mulai tutupin karena terdesak apa, saudaraku? Terdesak juga karena omongan orang. Nah, ya, karena jaga image. Jadi karena nggak kepengen kelihatannya nakal, nggak pengen kelihatannya urakan, nggak pengen kelihatannya kayak malu-maluin, akhirnya kita tutupin, akhirnya kita sembunyikan, akhirnya kita nggak menjadi orang yang terbuka apa adanya, yang menyampaikan apa adanya, yang dalamnya dan luarnya sama. Integritas tuh dalamnya dan luarnya sama, saudaraku. Yang nggak ada yang berbeda, pikirannya sama, hatinya sama, perkataannya sama, perbuatannya sama, saudaraku. Dengan apa? Dengan peraturan yang Tuhan berikan, dengan firman Tuhan, dengan peraturan yang berlaku di pemerintah, di sekolah, di rumah tangga, dan seperti itu. Nah, saudaraku, yuk kita harus mengetahui, meskipun kita keadaannya sedang terdesak, jadi ini menjadi indikasi kita yang kedua. Kalau kita mulai terdesak, kita mulai sembunyi-sembunyi, wah, kita mulai bilang, Tuhan, aku ada di keadaan yang terdesak, Tuhan. Kalau aku lakukan ini, aku melanggar integritas, Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan, mau ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan bukakan jalan keluar, berikan Tuhan kekuatan untuk aku bisa bertahan, untuk aku tidak melanggar akan integritas ini sendiri. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudaraku, dengar baik-baik. Waktu kita kembali kepada Yosua, saudaraku, waktu kita kembali ke Yosua, firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 7 ke 8 dibilang begini, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Waktu kita nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya, Yosua di dalam firman Tuhan di dalam Yosua nulis 2 kali loh, saudara. Dan 2 kali ini janji buat saudara dan saya. Di ayat ke-7 Tuhan tulis, di ayat ke-8 Tuhan tulis. Menjadi sesuatu yang penting, dan ini menjadi sesuatu like a reward, like sesuatu yang Tuhan mau. Ayolah, kalau kamu, saudara dan saya menjadi seorang yang berintegritas, Tuhan bilang di ayat ke-7, perjalananmu akan berhasil kemanapun engkau pergi. Ayat ke-8, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Insan, orang yang berintegritas, Tuhan janji keberhasilan dan keberuntungan. Pertanyaan, statement saudara sering begini, Pastor Ferdi, saya lihat lu orang baik, jujur, tapi nasibnya kok kurang baik ya. Nasibnya kok sial dulu ya, gampang ketipu orang ya. Dengar baik, saudaraku. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan adalah Tuhan yang melihat segala perkara. Mungkin di dunia ini kelihatannya orang baik, orang jujur itu selalu kalah. Selalu gak beruntung, saudaraku ya.
Tapi firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dan Tuhan bilang, kalau kamu gak nyimpang ke kiri gak ke kanan, kalau kamu memikirkan perkataanmu, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, kamu akan berhasil kemanapun kau pergi, dan kamu akan beruntung apapun yang akan kamu lakukan. Tuhan yang punya jaminan, Tuhan yang punya janji kepada saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang saudara dan saya mesti renungkan, supaya kita tidak jatuh ke dalam jebakan yang kecil-kecil tadi, menjadi seorang yang penuh dengan integritas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, saya akan bawa saudara dan saya untuk melihat di dalam ayat emas daripada tahun integrity ini, ya. Lihat saudaraku, ini ada satu janji lagi yang menguatkan saudara dan saya, ya, yaitu di dalam Mazmur 24 ayatnya yang ketiga, saudaraku, ya. Dikatakan seperti ini, saudaraku. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Dengar saudaraku, ini berbicara tentang apa? Tentang bersih tangannya, yaitu perbuatan, murni hatinya, yaitu pikiran, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu, yaitu perkataan. Orang yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan, yang boleh berdiri di tempat kudusnya, ada 3 hal yang Tuhan perlu saudara dan saya perhatikan, yang hari ini kita belajar. Perbuatan, pikiran, perkataan harus sama dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Harus sama dengan peraturan yang berlaku. Harus murni. Dan Tuhan katakan, saudara yang kasih Tuhan, di ayat kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Wow, saudaraku, menjadi seorang yang berintegritas itu bukan akhirnya menjadi orang yang terpenjara. Menjadi seorang yang integritas itu bukan akhirnya menjadi seorang yang, aduh, nggak bisa ngapa-ngapain deh nih, ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya. Ini mesti diperhatiin, itu mesti dijaga, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Capek, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bebas, saudara. Mungkin saudara berpikir di dunia ini kita jadi terikat, jadi nggak bebas. Tapi tadi Yosua bilang, kemanapun kau pergi berhasil dan beruntung. Mazmur bilang, dialah yang akan menerima berkat. Rewardnya, hadiahnya, berkatnya, pahalanya itu datang dari Tuhan, saudara dikasih Tuhan, ya. Tuhan yang akan menyediakan, dan dikatakan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang berintegritas seringkali berpikir gini, saya udah jujur, udah begini, tapi dunia nggak adil. Yang lebih jahat lebih dapat. Saudara, ini jawaban buat saudara dan saya. Benar, ini jawaban buat saudara dan saya. Kita seringkali berpikir, banyak malahan orang Kristen berpikir gini. Saya sering dengar, saudaraku, dari dulu saya sering dengar sahabat, teman, whoever ngomong gini, capek deh jadi orang Kristen, ya. Bosen, bukan bosen, capek deh jadi orang Kristen, mesti berbuat baik, tapi gak bisa nerima yang bagus. Akhirnya kayak gak adil dunia. Banyak orang ngomong seperti itu. Saya bilang yes. Banyak orang akan ngomong seperti itu. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, dialah orang yang berintegritaslah yang menerima berkat. Dan keadilan Allah, Tuhan yang adil yang akan menyelamatkan itu. Tuhan yang adil yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Meskipun kita kelihatannya sulit, tapi Tuhan yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Saudara memang tidak gampang. Saya nggak bilang ini gampang. Tetapi waktu Tuhan mengajar kita masuk ke dalam tahun integritas, dari hal-hal yang kecil, Tuhan akan mengajar saudara dan saya untuk kita tidak menabrak, tidak melanggar aturan integritas itu, supaya kita menjadi seorang yang murni hatinya, bersih tangannya, saudara kasih Tuhan, dan tidak menyerahkan diri dalam perkataan kita kepada penipuan. Saya akhiri dengan ini, saudara. Di Kanada itu terkenal dengan sumber mata air bersih yang
melimpah, saudaraku, ya. Saya tahu mungkin di Jakarta, di Indonesia, mata air bersih itu agak sulit, jadi harus banyak artinya diproses dan lain sebagainya. Di Kanada kita melimpah sumber air bersih, saudara kasih Tuhan. Jadi banyak air bersih. Nah, saya mau kasih analogi seperti ini. Katakanlah saudara minum air bersih yang sangat bersih, saudara kasih Tuhan, ya, dari sumber air mata yang bersih, sumber mata air yang bersih, saudaraku, atau air botol yang bersih. Saya mau tanya, saudara berani minum air itu karena air itu bersih, betul? Ya. Coba sekarang kita ambil sesendok kecil aja, saudara kasih Tuhan, sesendok kecil air yang kita ambil dari selokan, dari bahasa Jakarta comberan, saudaraku, di depan jalanan, di depan gang, saudara ambil air sesendok kecil, masukkan ke dalam air murni tadi, air bersih tadi. Pertanyaannya, apakah air itu tetap menjadi air yang murni? Apakah air itu tetap menjadi air bersih? Jawabannya nggak usah panjang lebar deh. Jawabannya tidak. Air itu tidak lagi menjadi murni, tidak lagi menjadi air yang bersih. Nah, saudaraku, Tuhan mau integritas kita itu murni, bersih. Kita jangan belajar menjadi, karena terdesak tadi, kita jadi self-righteousness, mencari kebenaran sendiri. Tapi kan kayaknya begini, tapi kan kayaknya mulai berargue, saudaraku. Apa yang sudah menjadi firman Tuhan, apa yang sudah menjadi peraturan pemerintah, apa yang menjadi peraturan kantor, apa yang sudah menjadi peraturan jalan raya. Disitulah kita belajar. Nggak neko-neko, nggak argue. Kita taat kepada peraturan, kepada firman Tuhan, kepada peraturan yang berlaku. Supaya saudara dan saya, kita mulai belajar dibentuk menjadi seseorang yang penuh dengan integritas. Pada waktu saudara dan saya terus menerus sepanjang tahun ini dan seterusnya, kita dibentuk menjadi orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Mulai belajar gak bohong, tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Saudaraku, banyak orang Kristen jatuhnya dibohong. Omongannya gak bisa dipegang, saudaraku, ya. Gak sumpah apa, dikit-dikit I swear dah, dikit-dikit swear dah begini. Saudaraku, no. Banyak orang Kristen justru jatuh di dalam penipuan, perkataannya gak sama dengan hatinya, gak sama dengan yang dia mau lakukan, saudaraku. Yuk, kita berdoa. Di tahun ini, masuk tahun integritas ini, kita berdoa, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan membentuk saudara dan saya bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Supaya kita bisa naik ke gunung Tuhan, berdiri di tempat kudusnya. Saudara kasih Tuhan, sesuatu yang simpel hari ini, tapi kita tangkap, kita renungkan, kita pikirkan, dan kita lakukan. Saya yakin dan percaya kita semua mau dirubahkan menjadi seorang yang integritas bagi kemuliaan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, hamba bersyukur buat kesempatan di pagi siang hari ini. Hamba bersyukur Tuhan kalau kita boleh sama-sama membagikan, mempelajari. I know Lord, kami tahu Tuhan, sepanjang tahun ini mungkin kami akan begitu overwhelmed, begitu banyak belajar mendengar tentang arti integritas. Karena itu bukan sesuatu yang gampang Tuhan. Tetapi kami mau terus bentuk kami. Roh Kudus ajar kami. Roh Kudus terus ingati kami. Perbaharui kami, tuntun kami dalam segala keadaan. Supaya kami benar-benar menjadi seorang yang punya integritas. Sebagai anak-anak Tuhan yang punya integritas. Sehingga orang melihat kami, melihat keintegritasan kehidupan kami, dan memuliakan Engkau Tuhan, memuliakan Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat jemaat GBI House of Prayer. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, bahkan semua jemaat yang ada. Tahun ini Tuhan, kami awali dengan kami mau untuk menjadi seorang yang penuh integritas, gereja yang penuh integritas, komunitas yang penuh integritas, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9.
yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab.
Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita bawa persembahan kita, lalu setelah itu kita terima berkat. Yuk mari. Bapak Ibu, setelah ini bisa memberikan persembahan, kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berdoa, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan setiap anak-anak-Mu. Dan berkati anak-Mu berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapa, dan setelah itu kami akan berpisah. Biar saat ini Tuhan kami buka hati kami angkat tangan kami. Biar kiranya berkat anugerah, kasih yang sempurna dicurahkan Allah Bapa di surga, dalam anaknya tunggal yang terkasih juru selamat setiap kami semua, Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, kekuatan, pertolongan, Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata, Amin. God bless you semuanya.